kok ditekankan terus dibahas terus babakan adab itu kok dibahas terus. Karena di zaman sekarang sudah mulai berkurang, apalagi kita yang basic santri, kita yang ngakunya sebagai santri, apalagi santri Nahdlatul Ulama, kok enggak beradab. Waliyadzubillah min dzalik. Adab itu orang-orang zaman dahulu lebih mementingkan mereka memiliki adab daripada mereka memiliki ilmu. Kalau orang-orang zaman sekarang mereka lebih memiliki ilmu, lebih mementingkan ilmu daripada adab. Tidak apa-apa ilmunya banyak, adabnya dikit, tidak apa-apa. Itu orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu tidak. Kalau orang zaman dahulu tidak apa-apa ilmunya sedikit, yang penting adabnya banyak. Loh gimana sih? Definisi adab itu gimana sih? Adab itu kalau mau didefinisikan itu ya susah. Tapi kalau saya tanya sama jenengan semua yang ada di sini, apalagi jenengan kebanyakan santri-santriwati, pasti jenengan paham gimana adab itu pengaplikasiannya seperti apa, pasti Pak? Paham. Terutama adab kepada orang yang lebih tua. Lebih adab kepada guru. Nah ini dua hal ini sudah banyak ditinggalkan. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau sampai orang meninggalkan adab, kalau sampai orang tidak dia iktinak dengan adabnya, dengan adab dirinya sendiri kepada orang lain, baik itu adab kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda, adab kepada yang lebih memiliki ilmu maupun yang di bawahnya kita. Kalau orang sudah tidak ada iktinak di dalam menjaga adab mereka, waliyadzubillah min dzalik, maka ilmu mau dikumpulkan sebanyak apapun, mau jenengan ngapalkan kitab sebanyak apapun, mau jenengan ngapalkan hadis sebanyak apapun, mau jenengan berusaha ngeruk ilmu dari guru-guru jenengan sebanyak apapun, kalau tidak ada adabnya, waliyadzubillah min dzalik, ilmu itu sendiri yang bakal mencelakakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sering disebutkan, dikatakan di kitab ini, karena Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqul, Galali Malik rahimahullah taala. Imam Syafi'i itu punya guru Imam Malik. Imam Malik selalu berkata kepada Imam Syafi'i, Gala ya Muhammad ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Muhammad, wahai Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu bagaikan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu sebagai garam, layaknya garam, dan adabmu seperti tepung. Maksudnya apa? Orang kalau bikin adonan roti, kira-kira banyak tepungnya apa banyak garamnya? Tepung. Banyak tepungnya apa banyak garamnya? Tepung. Banyak tepungnya kan? Garamnya cuma buat perasan. Imam Malik mengaplikasikan untuk Imam Syafi'i, sehingga kita bisa mendengarkan pada malam hari ini, jadikanlah ilmumu seperti layaknya garam. Garam itu ya paling 1 sendok makan kecil, 2 sendok makan kecil. Wa adabaka daqiqan, dan jadikan adabmu seperti layaknya tepung dalam sebuah adonan. Maksudnya apa? Perbandingan dari tepung sama garam itu bukan 1:1, bukan 2:1, tapi perbandingan yang sangat jauh. Tepung 1 kilo, tidak mungkin orang bikin roti tepungnya 1 kilo terus garamnya setengah kilo. Sing makan bubat babit. Tidak mungkin orang bikin roti tepungnya 1 kilo, garamnya 1 kilo. Sing mangan gak keron tenggorokan. Pasti orang bikin tepung 1 kilo, orang bikin adonan tepung 1 kilo, garamnya cuma 1 sendok. Nah itu saking pentingnya adab, sampai Imam Malik mencontohkan kepada Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu layaknya garam dan adabmu layaknya tepung. Karena apa? Karena penting, sungguh penting orang memiliki adab. Hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah wa kana syarikaini fil ilm. Diceritakan bahwa ada 2 orang yang pergi, 2 sahabat
Dua sahabat ini pergi hijrah untuk menuntut ilmu. Jenengan yang datang ke Pondok Bangker ini ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Blora. Itu jenengan hijrah pergi ke sini untuk menuntut ilmu. Orang-orang zaman dahulu juga seperti itu. Bahkan mereka hijrahnya jauh-jauh, merantau. Caranya mereka tuh belajarnya zaman dulu tuh merantau. Orang sekarang merantau nyari duit. Orang zaman dulu merantau cari ilmu. Mau cari satu hadis aja perjalanan bisa sampai ribuan kilometer, cuman mau nyari ilmu satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang mereka pergi bareng. Sahabat mereka ini sahabat pergi bareng, belajar bareng di tempat yang sama. Faraja'a ba'da sinin ila baladihima. Terus mereka setelah belajar berapa tahun mereka pulang berdua. Masuknya bareng, keluarnya bareng, balik ke kota mereka. Waqad faqahuhum wa lam yafqah al-akhar. Yang satu jadi orang yang pinter, jadi orang yang masya Allah, yang satu biasa-biasa saja. Mereka berdua berangkat dari rumah bareng-bareng, ngaji di tempat yang sama, mondok di tempat yang sama, pulang ke rumah masing-masing, ke kota masing-masing. Yang satu jadi orang, yang satu enggak. Maksudnya jadi orang apa? Mereka yang satu ilmunya bermanfaat, yang satu ilmunya enggak bermanfaat. Fata'ammal fuqaha al-baldah sa'alu an halihima wa tikrarihima wa julusihima. Terus orang-orang ulama-ulama yang ada di kota tersebut bingung, loh. Ini mondoknya bareng, berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Yang satu pinter, yang satu jadi, yang satu enggak. Akhirnya mereka tanya-tanya, gimana tentang keadaan mereka, gimana tentang mereka berdua itu ketika mereka di pondok pesantren. Fa akhbaru anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit tikrar kana mustaqbilal qiblah. Perbedaannya ya, semua dengarkan ini, perbedaannya cuman karena orang yang satu yang datang yang dalam keadaan pintar itu, mereka kalau taklim, dia kalau taklim menghadap kiblat. Mereka kalau taklim menghadap kiblat. Wal akhar kana mustaqbilal kiblah. Yang satunya kalau taklim, kalau mutolaah sama belakangi kiblat. Tadi yang pertama yang dia pulang ke rumahnya jadi orang yang sukses, jadi orang yang berilmu. Karena apa? Karena dia kalau mutolaah dia menghadap kiblat. Yang satunya yang tidak jadi apa-apa karena dia kalau mutolaah dia membelakangi kiblat. Apa ibrah yang bisa dicari? Adab sama kiblat. Cuma adab sama kiblat bisa menjadikan orang tersebut pulang ke rumahnya menjadi seseorang yang bermanfaat. Su'ul adab sama kiblat, tidak beradab sama kiblat, dia pulang ke rumahnya tidak menjadi apa-apa. Ini gambaran, sebuah gambaran contoh pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Cuman menghadap kiblat aja, karena apa? Karena dia menghadap kiblat, dia menghormati, dia menghadap kiblat. Diceritakan juga mukanya dihadapkan ke negara Mesir. Yang satu selalu membelakangi kiblat dan mukanya berpaling dari negara Mesir. Maka cuma karena adabnya yang sepele. Kalau jenengan pikir sepele enggak? Ngadep kiblat enggak ngadep kiblat. Ini kiblatnya mana sekarang? Kiblatnya sana. Saya membelakangi kiblat. Tapi saya ngajar. Enggak apa-apa. Jenengan kan madhep ke kiblat. Niatkan untuk adab kepada kiblat. Karena adab yang sepele-sepele itu kadang-kadang yang kita harus butuhkan. Itu pentingnya adab. Sampai sesepele urusan kiblat aja bisa menjadikan orang sukses atau bisa menjadikan orang tidak sukses. Itu adalah pentingnya adab. Qala Abdurrahman bin Qasim, khaddamtu al-Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sanah. Fakana minha sanatani fil ilmi wa thamanina asrah sanah fit ta'allum adab. Dikatakan bahwa Imam Abdurrahman bin Qasim, beliau itu khidmah kepada Imam Malik 20 tahun.
belajar sama Imam Malik 20 tahun. Sini sudah ada yang mondok 20 tahun. Ada enggak yang mondok 20 tahun? Paling mentok-mentok 10 tahun ya. Dori berapa tahun nanti Dori mondok bro? Hah? Kayak bayi. Imam Abdurrahman bin Qasim, beliau khidmah sama Imam Malik, beliau mengabdi sama Imam Malik 20 tahun. Lalu dijabarkan sama beliau, fakana minha sanatani fil ilmi. Saya belajar ilmu sama Imam Malik cuma 2 tahun. 20 tahun belajar ilmu cuma 2 tahun. Sisanya berapa tahun berarti? Sisanya berapa? 18 tahun. Wa tamanina asrasana fit ta'lum adab. 18 tahun saya belajar adab sama Imam Malik. Belajar ilmunya cuma 2 tahun, 18 tahun belajar adab, praktek adab sama Imam Malik. Karena bagi mereka nggak penting ilmu banyak, itu nggak penting. Bagi mereka ilmu yang banyak itu tidak penting. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita dari sedikit adab lebih kita butuhkan daripada banyak daripada ilmu. Mending kita ambil sedikit pembelajaran tentang adab dari kita harus ngeruk banyak ilmu tapi tidak ada adab sama sekali. Nah ini yang sudah kurang di zaman sekarang ini yang sudah kurang seperti ini. Kadang murid sama guru tidak ada adab. Waliyadzubillah min dzalik. Khususnya yang di pondok, hormati guru kalian. Jadikan guru kalian sebagai panutan. Nah, murid zaman saiki gurune ngajar, selesai ngajar balik ning kamar ngrasani. Ya ora, Mbak. Mau deloken ustaz e. Ustaz Bori ora rambutnya rada ketok. Nganti kok wedhus. Nah. Zaman sekarang kayak gitu. Zaman dulu dikatakan Imam Syafi'i kalau sudah duduk depan Imam Malik mau balik buku, mau balik kertas tuh sofhan rotiton. Apa sih suara kertas itu? Suara kertas itu keras apa enggak? Keras apa enggak? Tapi Imam Syafi'i adabnya sama Imam Malik kalau balik kertas pelan-pelan. Biar Imam Malik enggak dengar suara balikan kertas Imam Syafi'i. Adab kepada gurunya. Zaman sekarang balik kertas. Ayo baca. Ayo itu dibaca. Surak. Kalau ngamuk dia wis nunduk-nunduk ben ora dituding, dia sing dituding. Kok ora kancamu sing mburi. Ayo baca halaman sekian, langsung. Waliyadzubillah min enggak perlu ilmu muncul enggak perlu. Ilmu penting, tapi kalau tidak ada adabnya percuma. Bakal jadi pedang yang bisa menusuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan adab yang pertama, dengan adab pasti kita mendapatkan ridhonya guru kita. Tidak mungkin kita tidak punya adab terus dapat ridhonya guru kita. Waliyadzubillah min dzalik. Tidak mungkin guru kita mau ridho sama kita kalau kita tidak punya adab. Dipanggil nang, apa? Dipanggil karo kiai ini, apa aku ya tahu krungu nek ora ning kene, tenang ae. Ya tahu krungu aku. Santri nek ora santri kene, tenang ae. Ojo dedek sapa yo. Ora santri kene. Diceluk kiai ini nang, apa? Lho. Tapi kiai mau dibatur mau. Kok apa sakne dhewe. Itu tak keplak. Itu ngaku sabar kowe. Itu ya tadi adab, utamakan adab. Ditelaah diri kita. Lihat ke diri kita masing-masing, ojo ndelok kancane. Ojo terus senggol-senggolan. Ah, kowe kok senenge ngrasani ya. Senenge ngrasani. Enggak usah, kita lihat diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, apakah kita sudah bisa memiliki adab yang baik. Kalau kita sudah bisa memiliki adab yang baik, lanjutkan, istiqomahkan. Kalau belum bisa memiliki adab yang baik, perbaiki adabnya terus menerus.
Al-adab ma'a kibaris sin. Nah, ini adab sama yang lebih tua. Adab sama yang lebih tua. Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir al-Haddad radhiyallahu anhu kana salafuna ridwanullah alaihim yuqaddimuna al-akabir sinnan fil masyi wa fil majlis wa fi tadrib al-Fatihah wa nahwi dzalik. Salafuna saleh, salaf kita yang terdahulu itu, kata beliau, yuqaddimuna al-akabir, mereka mendahulukan orang-orang yang lebih tua fil masyi, dalam jalan. Kalau kita lihat orang yang lebih tua di depan kita jalan, kira-kira zaman sekarang kita menahan jalan kita biar orang tua itu jalan duluan apa dengan dalih kesuwen? Orang mbah-mbah lewat yang jalan sempit, kira-kira mentolong mbok selip apa ora? Malah bentuk anak maji, orang gelem nyelip, ora mungkin. Wis kebelet mulu ya penting jeding-jedinge ngarep kok wong tuwa alon ngono. Sowan. Sik Mbah, ngapunten Mbah. Mboten kiat Mbah. Mesti ngono. Zaman dahulu enggak. Kalau ada yang lebih tua berjalan di depannya, ada hajat apapun ditahan. Ada urusan apapun, kesusunya kayak apa, tergesa-gesanya kayak apa ditahan. Karena apa? Adab sama orang yang lebih tua. Nah ini gini-gini tuh aplikasikan di zaman sekarang. Tidak apa-apa kita ini jadi orang yang gharib, tidak apa-apa. Kita ini jadi orang yang ghuraba, tidak apa-apa. Orang yang asing, tidak apa-apa. Tubalil ghuraba, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung orang-orang yang asing itu beruntung. Sudah ada yang jalankan sunnahnya Nabi, kita masih jalankan sunnahnya Nabi. Asing nggak dilihat orang? Asing, tapi tidak apa-apa. Sudah ada yang menjalankan adab seperti ini, kita tetap usahakan jalankan. Ada orang yang lebih tua, minimal kalau mau nyelip kepepet, mau nyelip minimal nyopo. Ngapunten Mbak, kula riyen. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, kula riyen Bu. Minimal seperti itu. Yang penting kita tidak mengurangi adab. Ojo mbah-mbah numpak pit alon selip mbleyer sisan. Juki. Bisa itu coba belayer. Kang Juki to, delok niku wis. Nganggo GL dhewe. Kok mbah-mbah GL cinta. Di player. Suwe karo ngomong ngono waliyadzubillah min. Aplikasikan yang seperti ini aplikasikan. Karena apa? Karena sudah jarang orang yang menjalankan seperti ini. Sebentar lagi bakal tidak ada. Kalau jenengan masih bisa menjalankan hal-hal seperti ini, insya Allah jenengan masuk kategorinya omongan Rasulullah SAW. Tubalil ghuraba. Wis ora ana wong sing jalan sunnah, ora ana wong sing jalan adab. Kita semua insya Allah masih menjalankan sunnah, masih menjalankan adab. Wafil majelis, di majelis-majelis seperti ini mendahulukan orang tua. Yang tua-tua suruh duduk di depan. Orang zaman dulu tidak lihat ilmu, tidak lihat makom, tidak lihat ilmu. Kalau orang zaman sekarang, mondok aku mondok ning banget. Terus pirang-pirang tahun nek majelisan aku tak lulu ngarep. Orang zaman sekarang, orang zaman dulu enggak. Dia mau ilmunya setinggi apa, kalau ada orang yang lebih tua, diajukan ke depan. Mohon jangan duduk di depan. Mohon jangan duduk di saudara majelis depan dengan saudara majelis. Karena apa? Karena ada. Orang zaman sekarang, kita lihat pakai mata kepala kita sendiri. Sudah kita lihat, jenengan semua juga sudah tahu pasti. Pasti sudah tahu banyak sudah yang seperti itu. Anak kemarin di Surabaya, acara di Surabaya. Anak duduknya di depan acara di Surabaya. Ya saya duduk di depan karena memang depan kosong. Terus karena semakin banyak yang datang, banyak yang tua-tua datang ini. Siban-siban, orang-orang yang sudah tua, banyak yang datang. Terus saya mundur ke belakang, karena biar mereka yang di depan. Boleh tuh bilang ada satu orang negur saya, kenapa ke belakang?
Sudah biarkan. Mereka-mereka yang sebeh-sebeh biarkan sudah, biar yang alim-alim yang di depan. Dia bilangin, tidak ada adab sama sekali. Jadi walaupun orang yang lebih tua, mungkin mereka tidak pernah belajar agama, mungkin mereka tidak pernah tahu paham tentang urusan agama yang mendalam seperti kita yang pondok, Fathul Masail, bahas permasalahan-permasalahan. Orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang sudah tua, orang tua kita. Nah, ini orang tua kita fokus taklim ya, kowe ora bisa ngoni pondok. Itu ya. Jadi adab kita utamakan kepada yang lebih tua. Wa fi tartibil Fatihah, sampai mimpin Fatihah baik nyuruh yang lebih tua. Nyuruh yang lebih tua. Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid di Tarim itu. Insyaallah semua tahu ya Habib Umar bin Hafid ya. Pernah lihat fotonya kan? Habib Umar bin Hafid itu di Tarim sana. Majelisnya beliau itu usbu'iyan setiap minggu. Itu ada satu orang siban yang selalu disuruh buat tartib Fatihah sama Habib Umar bin Hafid. Bukan karena orang siban itu orang yang alim, orang yang pintar, enggak. Orang siban itu orang tua itu yang datang. Dia mantan tukang jagal di pasar.